Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ibaska TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di sini. Malam hari ini melanjutkan kajian parenting tentang kisah-kisah bersama Ustadz Budiman. Assalamualaikum Ustadz Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini agak Alhamdulillah. dingin-dingin sedikit. Ya. Apa dikecilin Ustadz? Aman? Karena mungkin tadi dari tempat yang dingin ke Oh. tempat yang dingin lagi. Baik Ustadz. Insyaallah hatinya hangat. Masya Allah. Amin. Amin. Ustadz, kita akan berkisah lagi di sini. Oh, Insya jenengan, Allah. saya mendengarkan dan menyimak di sini. Iya, bersama gitu. Bersama ya. Saling menguatkan. Betul. Tapi kayaknya saya juga masih belum paham dengan siapa ini nanti. Okay. Kita dulu sudah membahas tentang Rabi'ah. Ya, Rabi'ah Ar-Ra'i. Ar-Ra'i ya betul. Kemudian Asyah binti Muzahim. Ya, Asyah binti Muzahim yang istrinya Fir'aun. Kemudian hari ini kita akan bahas tokoh lagi yaitu Umar bin Abdul Aziz. Insyaallah ya. Ini mau dimulai dari mana dulu Ustadz? Monggo silakan, atau jenengan mau buka dulu Ustadz? Oke, saya buka dulu dan saya sapa para pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah para pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa mohon kepada Allah semoga kita terutama para orang tua, begitu juga para pendidik, para guru dan semua orang yang berjasa dan punya peran di dalam menyiapkan generasi masa depan diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga partner saya di sini ya Ustaz, amin, diberikan hal yang amin. serupa insyaallah. Amin. Insyaallah pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan juga belajar bersama, bercermin dengan satu cermin sejarah yang insyaallah luar biasa ya, dari seorang tokoh ya, tokoh tabi'in ya. Tabi'in. Oh, ini setelah Nabi berarti Ustaz ya. Jadi para sahabat dan tabi'in setelah itu ya. Yang insyaallah ini juga mengukir sejarah yang luar biasa, yang jadi contoh di sepanjang sejarah. Bahkan kalau dikatakan tokoh ini sepertinya tidak ada yang semisalnya setelah itu. Tidak ada yang sampai di sini, sampai di tokoh tidak ini. Ada yang semisalnya dalam semisalnya. hal beliau kan punya karakter khas ya, zuhudnya, waroknya, ilmunya juga, termasuk kepemimpinannya. Cuma sayangnya beliau hanya memimpin dan berkuasa sekitar 2 tahunan lebih lah gitu, nggak lama. Gitu. Tidak sampai 3 tahun. Qadarullah begitu ya. Nah, begitu. Nanti kita akan gali bersama siapakah beliau. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Tapi kita fokusnya di sini terkait dengan bagaimana metode beliau di dalam mendidik anak. Ya. Dalam parentingnya ya. Iya, sisi parentingnya. Jadi kita gali sisi itu. Kita tidak akan masuk dalam ke ranah sejarah ya. Tidak masuk nanti di pelajaran sejarah. Oh iya. Sirah nanti ini. Insyaallah. Baik, begitu ya. Siap Ustaz. Mungkin langsung saja kita mulai dengan siapa sebenarnya Umar bin Abdul Aziz ini yang katanya beliau adalah berada di generasi tabi'in ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz ini hadir di tengah-tengah sejarah Islam ini menjadi tokoh yang fenomenal. Sangat fenomenal ya. Kenapa? Karena beliau mempresentasikan seorang pemimpin dalam satu sisi, yang kedua seorang ayah, yang ketiga seorang ilmuwan, dan yang keempat beliau adalah seorang yang zuhud ya, zuhad min zuhad gitu ya. Jadi beliau termasuk orang-orang yang memang langka ya. Iya. Dan kita tarik ke belakang bahwa hadirnya beliau ternyata ada satu kisah yang sangat mengesankan ya.
Dan itu tarik ketika pada zaman masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya pada saat itu di malam hari Sayyiduna Umar bin Khattab itu melakukan inspeksi. Nah, Sidak. untuk sidak ya. Inspeksi mendadak. Kalau bahasa sekarang orang-orang sekarang mengistilahkan blusukan ya. Belusukan, oke. Ini blusukannya nek saiki sekarang ini siang hari. Ini malam hari. Malam hari ya. Malam Ya, hari. ya, Blusukannya spesial malam hari ya. ya. Ingin memantau kondisi kota Madinah. Bagaimana Oke. rakyat Madinah itu di malam hari kondisinya seperti apa ya. Nah, yang uniknya ketika beliau memantau, beliau mendapati satu tenda kemah yang memang masih menyala lampunya. Jadi Oke. lampu dulu yang dinyalakan itu beda dengan lampu sekarang dinyalakan. Lampu Dulu. sekarang suka-suka menyalakan 24 jam, terserah, Ya, yang penting bayar yang listriknya. penting bayar listriknya. Oke. Kalau lampu dulu, lampunya lampu minyak ya, Lentera gitu ya. Itu dijamin oleh negara, difasilitasi oleh negara. Oke. Sehingga rakyat itu diajarkan hemat terhadap bahan bakar dan fasilitas negara. Iya. Sehingga pada jam-jam tertentu itu harus dimatikan. Nah, jam tidur mati. Oke. Dan itu termasuk sunnah Rasulullah sebetulnya ya. Oh iya, Nah, tidur dalam keadaan tidur dalam keadaan lampu mati gitu ya. Kenapa begitu? Ini banyak kajiannya juga ya. Oke. Karena intinya menghindari bahaya lah gitu. Jadi ketika beliau inspeksi di kota Madinah, beliau mendapati ada satu tenda yang tidak mati lampunya, masih menyala. Oh begitu. Maka beliau bertanya-tanya di dalam hati, ini ada apa ini? Tenda ini tempat. Ya rumah lah. Oh rumah. Ya, Oke. Fi khaimatin gitu ya. Di dalam sebuah tempat tinggal yang masih menyala. Ternyata kemudian beliau mendekat dan ternyata terjadilah sebuah dialog antara seorang ibu dan seorang anak putri ya. Seorang anak putri. Nah, apa yang didialogkan? Jadi mereka sedang mempersiapkan dagangan mereka untuk besok paginya. Mereka adalah pedagang susu. Nah, ibunya punya inisiatif, wahai anakku, biar kita dapat untung yang banyak besok pagi, ini susu kita campur saja dengan air. Biar volumenya banyak. Maka kita dapat keuntungan yang banyak. Apa respon dari anak putri tadi? Beliau menolak ya. Si putri tadi menolak, jangan ibu, tidak bisa. Jangan lakukan itu, kita berdosa. Nah, kemudian sang ibu itu tetap ngotot, nggak apa-apa. Ini nggak diketahui oleh Umar, ya kan? Kan Umar khalifahnya ya. Nah, kita nggak akan dihukum, kita tidak akan disalahkan oleh Umar karena Umar nggak tahu ya. Nah, kita melakukan itu. Tetap saja anak tadi menolak, nggak bisa ibu. Kalaupun Umar tidak melihat, maka Robnya Umar itu melihat. Oh, Tuhannya. Allah yang menciptakan Umar dan kita semuanya melihat. Nah, disitulah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab di sini. Ya, kan kita tarik ke belakang. Oh, ini bercerita tentang karena Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Umar. Oh, cicitnya Umar ya gitu. Jadi dari seorang wanita tadi. Nah, jadi anak kecil. Nanti deh. Oh iya, siap. Jadi akhirnya apa? Akhirnya Umar tersentuh dengan ucapan sang putri tadi. Beliau menyimpulkan jarang anak putri yang jujur seperti ini bertahan dengan karakternya, dengan akhlaknya, dengan kemuliaannya. Dia tidak mengejar keuntungan duniawiyah ya. Tapi yang tekankan oleh dia adalah kejujuran, nilai kejujuran dan juga takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Nah, itulah. Kemudian Umar itu langsung bergegas pulang, langsung menemui anaknya ya. Kalau tidak salah anaknya waktu itu namanya Asim ya. Asim ya. Kemudian setelah itu belum menikah ya, Asim itu belum menikah. Ditawarkan sama, kamu nggak menikah dengan seorang putri wanita ya, yang begini. Mau langsung gitu ya. Akhirnya dinikahkanlah Asim dengan putri tadi. Oh, si anak tadi itu ya. Ya, kemudian setelah itu kemudian menikah ya. Setelah menikah kemudian lahirlah seorang anak ya.
Wanita itu kalau tidak salah namanya Laila ya. Laila. Nah, kemudian lahirlah seorang anak. Dan anak kecil itulah yang namanya Umar ya. Umar. Ya. Nah, jadi nanti kemudian itu nanti mohon maaf tadi Laila seorang berketurunan kan Asim dengan Laila ya. Ya. Kemudian nanti lahir lagi seorang keturunan anak seorang putri lagi putri ya. lagi, oke. Putri lagi, kemudian nanti menikah lagi dengan Umar bin Abdul Aziz. Dengan Abdul Aziz Dengan ya. Abdul Aziz baru nanti lahirlah Umar bin Abdul Ya. Aziz. Oke. Jadi tadi lahir putri lagi ya, kemudian menikah dengan Abdul Aziz, kemudian lahirlah Umar. Jadi Umar bin Abdul Aziz ya. Abdul Aziz jadi istrinya keturunannya Umar bin Khattab itu dari ya. jalur ibunya. Dari jalur ibunya, begitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, secara singkat diruntut ke sana Umar bin Abdul Aziz ini adalah keturunannya, garis keturunannya ke Umar bin Khattab. Dari ibunya. Dari ibunya. Jadi menjadi cicitnya. Cicitnya Umar bin Khattab. Ya. Oke, siap. Nah, itu singkat dari kenasabannya beliau sampai ke sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya ada benih-benih kemuliaan ya dari sisi nasab ya. Benih-benih kemuliaan, kehormatan yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di dalam sejarahnya itu ada orang-orang yang mulia yang sengaja Allah munculkan setiap 100 tahun sekali. Ya, setiap 100 tahun kali setelah masa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena memang seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku, masa sahabat. Ya. Kemudian tsummalladzi yalunahu. Dan setelah itu yang lebih baik itu adalah yang setelahnya. Lebih baik lagi yang baik juga setelahnya dan begitu seterusnya. Jadi paling baik itu masa sahabat sezaman dengan Rasulullah, kemudian masa tabi'in dan begitu seterusnya. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, Innallaha yab'atsu fi kulli ummatin man yujaddidu laha dinaha ya. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengutus dalam setiap rentang 100 tahun ada seorang yang punya semangat luar biasa membangkitkan tentang agamanya gitu ya. Maka dihitung-hitung oleh para ulama pasca masa sahabat Rasulullah SAW 100 tahun setelah itu adalah masanya Umar bin Abdul Aziz ini. Ya. Nah, dan Umar bin Abdul Aziz ini adalah termasuk ya pada era masa Bani Umayyah ya. Bani Umayyah. Jadi masa era Bani Umayyah. Jadi 100 tahun itu. Kemudian dilanjutkan ulama itu menyimpulkan bahwa setelah itu 100 tahun berikutnya muncullah dan lahirnya seorang yang hebat luar biasa yang membangkitkan semangat keagamaan dari umat ini. Yaitu Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Jadi 100 tahun Umar bin Abdul Aziz, 100 tahun berikutnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Atau yang dikenal kita sekarang ini adalah Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Nah, jadi itu. Jadi kalau secara singkat itu begitu ya. Runtutannya seperti itu caranya. Baik pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memang dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di dalam Al-Quran untuk belajar dari kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, mengambil hikmah, mengambil pelajaran-pelajaran yang terpenting buat kita. Ya. Maka dari itu Umar bin Abdul Aziz ini adalah sosok yang luar biasa, yang harus kita ambil pelajarannya, terutama fokus kita adalah bagaimana beliau mendidik anaknya dalam mendidik anak ini. Apa konsep-konsep yang beliau terapkan di dalam mendidik anak. Tapi kita tekankan kembali bahwa Umar bin Abdul Aziz ini hidup di masa Bani Umayyah. Ya. Kalau kita kenal kan ada
Bani Umayyah, Bani Bani Abbasiyah, Bani Abbasiyah. Utsmaniyah Iya, ya. iya, iya. Dan itu rentangnya panjang-panjang ya. Kalau kita totalkan sekitar 1250-an tahun. 1250-an tahun. Oh. Ya, jadi Ini satu bani. beda-beda kan tadi Bani Umayyah, Iya. Bani Abbasiyah, Bani Lah ya. totalnya semua Oh, sekitar totalnya itu. segitu. Ya. Ya, oke, Artinya apa? Artinya bahwa masa kepemimpinan umat Islam di atas dunia ini sangat panjang sekali. Lama itu, Ustaz. Sangat lama. Dan memang mencetak sejarah yang luar biasa yang belum pernah dilewati oleh umat-umat lainnya. Gitu. Maka dari itu kalau kita rasakan sekarang ya apa yang kita alami kan baru 100 tahun gitu ya. Dalam arti umat Islam terpecah-pecah ya. Kemudian mereka ini masih tidak peduli dengan yang lainnya. 100 tahun kan. Ini masih harus dilalui nih. Masih harus bersabar, harus berjuang. Kesannya kita sangat panjang. Iya, Padahal sejarah dulu lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Mungkin lebih sulit lagi, Ustaz ya. Ya luar biasa memang. Iya. Keterbatasan. Saya spill sedikit ya. Iya, jadi masa Bani Umayyah itu juga ratusan tahun ya. Sekitar 300 sekian tahun ya. Itu juga ada masa jatuhnya. Nah, masa Bani Abbasiyah juga begitu. Ada. Titik terakhir ada masa jatuh. Ada titik terendahnya juga. Nah, masa Bani Utsmaniyah juga sama kan, jatuh sampai hari ini jatuh gitu. Jadi masa Bani Umayyah jatuh, bendera Islam itu hampir saja runtuh dan tidak. Maka lahirlah kembali tokoh-tokoh dari Bani Abbasiyah mengangkat tinggi-tinggi bendera Islam. Dan berkibarlah bendera Islam akhirnya mewarnai dunia lagi. Nah, terus begitu sampai terakhir di masa Seljukiyah kalau tidak salah ya. Di Bani Abbasiyah masa terakhir itu hampir jatuh ambruk ya. Bahkan sudah hampir tidak tersisa jejak-jejaknya. Tapi kemudian bangkit lagi orang-orang yang menggairahkan tentang keislamannya. Akhirnya berdirilah dan berkibarlah bendera Islam di atas langit dan mewarnai dunia lagi. Sampai akhirnya di tahun 1924 ya kan. Runtuh ya, 1924. Sampai hari ini. Berapa tahun kita? 100-an tahun. 101 lah ya. Nah, kalau kita mengacu ke belakang lagi, bagaimana disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada berita gembira bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan semangat agama umat ini tiap 100 tahun. Sekarang ini Ustaz. Wallah. Makanya siap menanti. Itu tujuannya adalah memberikan kita rasa optimis bahwa kita tidak boleh pesimis. Masih ada harapan. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Baik, kita kembali ke tadi. Jadi Umar bin Abdul Aziz di masa Bani Umayyah. Ya. Bahkan beliau dikatakan sebagai pemimpin ya, pemimpin yang paling adil ya. Yang paling adil. Paling adil. Dan disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Khulafaur Rasyidin yang kelima. Yang kelima. Karena saking miripnya, bahkan bagusnya, indahnya kepemimpinan beliau, adilnya beliau di dalam memimpinnya gitu. Sehingga sampai disebut Khulafaur Rasyidin yang kelima. Dari 4 kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kelima nih, Umar bin Abdul Aziz gitu. Dan beliau tuh dikenal sebagai seorang yang suka sekali membaca, ahli ilmu pengetahuan, suka membaca buku, ya, cerdas juga ya. Secara keilmuan beliau luar biasa, bacaannya banyak. Bahkan beliau sosok pemimpin dan sosok ulama juga gitu ya. Di ulama yang memimpin. Ulama yang memimpin. Ya, plus juga beliau seorang yang zuhud. Nanti dengan ilmunya beliau itu kendalikan dengan ilmu yang beliau miliki. Terkait dengan bagaimana mengelola dunia ini. Artinya zuhud itu kan tidak cinta dunia, tapi dia mampu mengendalikan dunia yang ada di tangannya, tidak sampai menempati hatinya gitu ya. Nah, ya beliau sangat zuhud sekali. Sampai-sampai kalau kita baca telah di dalam sejarah, beliau itu tidak seperti umumnya manusia, bahkan umumnya pejabat-pejabat yang lain yang saat itu ada ya. Beliau sangat minim sekali memiliki sarana prasarana fasilitas untuk pribadinya sendiri. Pakaiannya juga terbatas, tidak banyak ya. Gak punya kendaraan juga ya. Kalau kita sekarang kendaraannya ada apa macam-macam lah gitu ya. Mewah-mewah gitu ya. Nah, saya tidak menyebut.
merek nanti. Iya, yang penting mewah-mewah, mahal-mahal. Ya gitu. Tapi beliau nggak punya ya, Iya. nggak punya. Kalau pejabat yang lain ada, ya, ada fasilitas tersebut ya. Bahkan suatu saat ketika beliau mengumpulkan semua pejabat menteri-menterinya untuk mendiskusikan suatu masalah Iya. kenegaraan ya, beliau itu dengan pakaian biasa saja ya, sampai menterinya pada malu ya. Ya Allah, Anda itu seorang khalifah, Anda pemimpin negara. Kenapa pakaian yang Anda pakai itu sobek-sobek begitu ya? Sampai malu dia, Iya. sampai malu. Jadi apa adanya dia, tidak terlalu menghiraukan apa yang melekat di badannya begitu ya. Jadi intinya beliau zuhud ya dalam segalanya, dalam makan, dalam pakaian, dalam sandang, Dalam kehidupannya. dalam papan dan sebagainya gitu. Itu. Jadi makanya beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang berilmu, ulama juga, kemudian zuhud juga, Iya. adil ya gitu ya. Jadi gaya kepemimpinan ini luar biasa. Bahkan beliau tidak memberi kesempatan sedikit pun terhadap keluarganya untuk masuk ke dalam area kekuasaan. Oh, gitu. tidak mengajak. Ya, istilahnya apa? Nepotisme, tidak ada nepotisme Iya, begitu iya. ya. Jadi itu sekilas tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Oke. Begitu. Kemudian nih kaitannya dengan sosok seorang ayahnya bagaimana, Ya. Ustaz? Orang tua ini, peran orang tua. Seorang pendidik gitu ya. Pendidik keluarga, di keluarga. Jadi kalau kita kaji dengan dalam apa yang dicontohkan oleh beliau Umar bin Abdul Aziz, beliau itu sangat memahami sekali bahwa yang pertama anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amanah ya. Jadi anak itu kan ada beberapa posisi. Satu sebagai amanah dari Allah ya. Nah, yang kedua anak itu sebagai titipan ya. Titipan ya. Yang ketiga sebagai anugerah ya. Gitu. Artinya titipan dan amanah ini kan dari Allah. Jadi karena titipan maka kita harus menjaga dengan baik. Ya, menjaga dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikehendaki Allah? Agar anak yang dititipkan oleh Allah itu menjadi hamba Allah. Bukan hamba dunia, bukan hamba siapapun ya gitu. Maka kita harus mengarahkan mereka untuk menjadi hamba Allah. Kemudian juga anugerah pemberian. Kenapa? Karena tidak setiap orang diberikan anak. Enggak semua orang ya kan? Enggak semuanya. Enggak semuanya. Kadang yang mohon maaf ya, yang merasa punya anak banyak biasa aja gitu. Tapi ada juga yang kesulitan. Kesulitan gitu. Seharusnya kan nengok kanan, nengok kiri, nengok siapa tetangga. Oh ternyata ada teman saya yang sekian tahun menikah belum punya keturunan ya. Itu kan anugerah berarti. Anugerah Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Adapun si fulan belum dikehendaki oleh Allah. Masih harus melewati ujian-ujian dan sebagainya. Nah, itu. Jadi dipahami dan beliau paham betul begitu bahwa anak itu adalah amanah dari Allah. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa mendidik anak, melakukan proses pendidikan itu adalah sesuatu yang wajib bagi orang tua. Tidak boleh di nomor sekian kan, tapi wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Dan sisi yang lain bahwa beliau tekankan juga bahwa pendidikan anak itu tidak hanya soal memberikan ilmu, mentransfer ilmu pengetahuan. Beliau juga perhatian dengan anak beliau ya. Nah, beliau panggilkan guru-guru yang terbaik untuk mengajari anaknya. Bahkan diberikan biaya yang maksimal agar anaknya. Beliau tahu itu. Tapi sisi yang lain beliau juga tidak mengabaikan sisi pembinaan karakter ya. Penguatan karakter di dalam kehidupan anak. Maka kalau kita simpulkan yang dilakukan oleh beliau Umar bin Abdul Aziz ya rahimahullah taala, bahwa yang pertama pendidikan anak itu adalah pendidikan iman dan akhlak ya. Iman dan akhlak. Ya, iman keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah adalah zat satu-satunya tempat bersandar, tempat meminta, tempat berdoa ya.
tempat yang cintanya paling tinggi Iya. daripada hambanya gitu dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai keimanan itu ditanamkan kuat kepada diri anak ya. Bagaimana mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal semua ajaran agama sejak dini. Nah, ketika beliau akan sholat, anaknya juga diajak ya, Iya. diajak untuk melaksanakan sholat bersama. Kemanapun beliau pergi, anaknya juga ikut ya, didampingi. Sebagaimana dulu kalau kita lihat kisah dulu para sahabat ya, para sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga begitu. Abdullah bin Umar juga begitu. Ya. Sama para sahabat juga begitu ya. Jadi para sahabat dulu itu anak mereka nggak ditinggal di rumah. Diajak. Dan diajaknya kemana? Ke majelisnya orang-orang besar loh ya. Kan cara berpikir sekarang itu para orang tua kan serasa melu ya. Repoti. Iya. Mohon maaf. Yeah. Itu karena apa? Karena tidak punya cara berpikir bahwa anak saya kalau diajak juga akan ada serapan-serapan yang akan mereka tangkap. Melihat orang-orang yang dewasa, melihat guru yang duduk di depan, melihat diskusi dialog yang berlangsung, bahkan bisa menyerap mungkin sekalipun mungkin belum paham betul ya apa yang disampaikan. Mendengarkan. Mendengarkan. Gitu. Nah, kemudian juga belajar adab-adab majelis kan gitu ya. Pasti orang tuanya akan mengatakan kamu nggak boleh rame, harus tenang. Ya, gitu. Ada pun orang tua sekarang itu kan anak yang begitu biarkan aja. Iya biarkan kalau di luar majelis ya kan, atau di luar ruangan gitu ya. Tapi kalau di majelis kan tetap harus saja. Harus anteng. Harus mengikuti aturan. Karena pembiasaan saja sih. Biasaan, jadi sampai dulu kan ada kisah panjang juga Abdullah bin Umar ya, diajak oleh Umar bin Khattab juga dulu. Berangkat ke suatu majelis ilmu, kemudian mendengarkan Rasulullah SAW menyampaikan hadis. Hadis itu ditanyakan kepada para sahabat, isinya pohon apa yang semuanya bermanfaat, daunnya tidak pernah gugur. Nah, semua pohon dari daun, ranting dan sebagainya sampai akarnya bermanfaat. Para sahabat nggak ada yang bisa jawab kan? Tidak ada yang bisa jawab. Nah saat itu Abdullah bin Umar si kecil ini hadir di situ di majelis bersama dengan Umar. Hadir. Nah, dia masih kecil kan? Dia sering main-main ke kebun kemana? Lihat-lihat, menganalisa, ya, kayak bolang gitu ya. Itu. Dia punya jawaban tapi malu. Kenapa? Karena dia merasa masih kecil gitu ya. Merasa masih kecil, akhirnya diam saja. Nah, begitu Rasulullah tidak ada yang tahu, akhirnya Rasulullah menjawab. Nah, begitu menjawab, dia Abdullah bin Umar. Nah, itu sama dengan jawaban saya gitu loh. Begitu pulang dengan ayahnya Umar, dia nyenggol ayahnya Umar. Pak udah. Habi gitu. Tadi jawaban saya sama dengan jawaban Rasulullah. Wah gitu. Akhirnya Umar mengatakan, kenapa kamu nggak bicara saja? Saya malu gitu kan. Nah, itu kan serapan tarbawiyah gitu ya. Kependidikan yang merasuk ke dalam anak dengan melihat, dengan membaca suasana, mengikuti alurnya dan sebagainya lah gitu. Jadi kita ini generasi kita sekarang ini banyak yang tidak diangkat untuk naikkan levelnya gitu ya. Tapi mereka dibiarkan seperti apa adanya dan mengikuti teori-teori barat gitu ya. Teori barat. Mana ada di barat itu ada nabi ya kan? Seperti nabi kita nggak ada kan? Kenapa kita harus ikuti teori barat ya kan? Nah, kita punya nabi, punya sahabat, punya tabiin gitu ya. Nah, kita bolehlah baca teori barat dan sekedar sebagai wawasan pengetahuan ya. Kalau cocok ambil, kalau enggak ya sudah nggak usah diambil gitu ya. Bisa diambil ya, nggak usah terlalu terpana betul dengan teori barat itu ya. Nah, itulah yang juga diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz ya, menanamkan iman dan juga akhlak kepada anak-anak ya, agar mereka tidak hanya sekedar hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi secara karakter akhlak itu juga
tertanam hubungan dengan begitu. Kemudian tadi yang pertama ini tadi bahwa pendidikan itu harus berlandaskan iman dan Iman dan akhlak. akhlak. Yang kedua adalah bahwa proses pendidikan itu semuanya bertahap, Berjenjang. berjenjang, Oke. tidak ada yang instan ya. Ada prosesnya. Harus melalui proses-proses ya. Jadi itu yang juga harus kita pahami, kita sadari. Anak itu serapannya adalah mendengar, melihat ya. Oke. Kemudian memorinya itu akan kuat sekali saat mendengar dan melihat gitu ya. Nah, nanti setelah itu dia akan lebih banyak lagi, setelah itu dia akan menganalisa sesuatu yang terjadi ya. Oke. Semakin besar menganalisa, kemudian inputnya kemudian diolah lagi, kemudian nanti dia akan menghasilkan keputusan, hasil dan begitu seterusnya. Oke. Nah, itu bertahap semuanya. Maka kita harus sadar bahwa di saat-saat kita menggambar sesuatu pada anak kecil, itu adalah menggambar landasan bagi kehidupannya ya. Fondasi kehidupannya. Apa yang kita gambar, kita letakkan bagi anak-anak kita, ya itu yang akan menjadi landasannya nanti ya. Maka kita harus paham itu. Jadi harus bertahap ya, pelan-pelan. Plus juga harus sabar ya. Nggak ada yang instan. Tidak ada yang instan ya. Ya secara umum anak tetap masa anak ya kan, tapi tetap diarahkan gitu. Di dalam Islam kan begitu. Jangan dibiarkan ya. Nah, contoh begini ya. Pernah saya praktekkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita mengacu pada teori umumnya, anak itu ya masa anak-anak, masa bermain, masa melakukan eksplorasi gitu ya. Nah, itu umumnya teorinya begitu ya. Iya, masa eksplorasi di tempat eksplorasi, ya dah. Masa bermain di tempat diperbolehkan di sana bermain. Ya, atau di waktu yang boleh bermain. Tapi ketika di masjid, ini harus ada aturannya begitu. Jadi jangan dilepas begitu saja. Biar nggak lari-lari berisik. Iya, ya boleh lari-lari kalau pas nggak sholat. Iya, tapi kalau pas lagi sholat anteng lah. Lah itu makanya berisik. itu kan di situ kan. Iya, di situ kan. Nah, kadang teorinya dilepaskan begitu saja. Gak ada ikatan, di dalam Islam kan ada ikatan. Main ya main, tapi saat sholat nggak boleh main dong, gitu kan. Sholat dulu. Sholat. Ya. Kalau menurut saya bahasanya dibalik ya. Anak-anak kalian boleh main, tapi nanti setelah sholat. Jadi boleh main kan? Iya, boleh. Tapi setelah sholat. Jadi kalau, jangan main, jangan dulu kan? Jangan nanti malah bingung nanti. Malah nggak ke masjid aja. Lah iya. Justru nggak apa-apa anak-anak ramai di masjid. Ramai artinya banyak gitu ya, hadir di masjid. Nggak apa-apa anak main nggak apa-apa. Yang penting ketika sholat. Pas sholat, jangan berisik. pas kajian, pas apa gitu kan. Nah itu yang dimaksud itu. Jadi jangan dilepas seperti teori umumnya, tapi harus dibatasi. Nah itu, makanya bertahap itu ya, kita paham itu. Dan itu harus dibiasakan. Pembiasaan itulah yang akan membangun karakter gitu ya. Pembiasaan. The first you make habit, the next habit makes you. Nah gitu ya. Pertama kali engkau harus melakukan sebuah pembiasaan. Nah, kemudian setelah terbiasa, kebiasaan itulah yang akan menuntut kamu. Kok nggak begini? Gitu. Nggak enak kayak kalau begini. Gitu. Kurang sreg ya. Kurang sreg. Tapi kurang sregnya bukan suka-suka ya. Tapi kurang sregnya harus sudah dibiasakan sebelumnya. Iya, karena ada cantolannya itu loh. Cantolannya. Kenapa kurang sreg? Karena diajarkan oleh ustadz, oleh ustazah, oleh guru yang benar begini gitu loh. Bukan karena kurang sreg. Menurut saya, padahal nggak pernah belajar gitu ya. Gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah menghadirkan para pendidik yang berkualitas. Ya. Guru, teacher ya. Nah, teacher ya, melihat ada satu buku teacher as counselor, gitu. Guru sebagai apa? Konselor. Konselor? Pembimbing ya. Jadi memberikan ilmu tapi juga membimbing ya. Membimbing ke arah yang benar, yang baik, yang tepat gitu ya. Bukan hanya memberikan ilmu saja kan, tidak. Pelajaran gini-gini lah, udah selesai, tulis, kerjakan, selesai. Wassalamualaikum. Enggak. Tapi sambil memantau gimana dia mengerjakan, kejujurannya ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi pendidik yang terbaik ya.
didik yang berkualitas. Bahkan kalau boleh saya spill sedikit ya, Bu, ya, orang tuanya Ibnu Sina ya, Ibnu Sina, oke. Ibnu Sina ya, seorang tokoh besar, ilmuwan besar muslim ya. Mmm, Itu beliau itu Ibnu Sina kan nggak sekolah. Jadi Ibnu Sina itu nggak sekolah. oke. Tapi Ibnu Sina itu hidupnya selalu di perpustakaan ayahnya. Oh, Ayahnya punya perpustakaan. ya ya. Nah, di samping rumahnya. Jadi dia membaca sendiri itu dibimbing ayahnya kadang gitu ya. Mmm, Nah, membaca semua dilahap itu buku yang di perpustakaan ya. Kemudian ayahnya melihat bakat Ibnu Sina yang luar biasa, maka ayahnya berinisiasi. Anak ini nggak sekolah, kalau nggak sekolah nggak apa-apa, tapi saya datangkan guru. gurunya yang datangkan ya? Yang dipilih adalah kalau sekarang bahasanya para profesor. Wah, mahal kan bayarnya. Ya, orang-orang pinter. Ya, jadi didatangkan ke situ, suruh ngajari Ibnu Sina ya. Buku-buku apa semuanya, tentang tauhid, tentang Quran, tentang hadis, tentang ilmu kimia, ilmu fisika, semuanya guru-guru bermacam-macam. Jadi gurunya dihadirkan ya, dihadirkan di rumahnya belajar sama Ibnu Sina. Sehingga Ibnu Sina itu menyerap dari ilmu para profesor gitu. Oke oke. Setelah itu kemudian Ibnu Sina mengembangkan ilmunya sendiri semakin dewasa, kemudian, Ibnu Sina sampai terkenal dalam pengobatannya. Ya ya. Bahkan sampai terkenal di seluruh kota itu, beliau mampu mengobati apa yang tidak dilakukan oleh dokter yang lainnya. Dokter-dokter senior malah belajar sama Ibnu Sina ya. Dokter senior belajar sama Ibnu Sina dan mereka justru menganggap Ibnu Sina jadi gurunya gitu ya. Guru-guru yang didatangkan itu guru yang berkualitas ya. Dan itulah fungsinya guru yang berkualitas itu punya pengaruh luar biasa untuk meningkatkan intelektualitas anak-anak plus juga meningkatkan dan membangun karakter anak-anak itu. Ya ya. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, semua sekolah-sekolah yang ada kan dilaksanakan gratis semuanya, Oke. tanpa ada bayaran sedikit pun. Bahkan gurunya itu bayarannya besar-besar itu ya, karena gurunya berkualitas ya. Ya ya ya. Berapa bayarannya guru? Kalau yang waktu itu? Heeh. Berapa ya kurang tahu. Mahal yang jelas. Di guru itu gajinya saat itu kalau dirupiahkan sekarang itu sampai 250 juta per bulan. Nggak ada kan? Ya, berkali-kali lipat itu. Berlipat-lipat. Nah, sekarang mana ada kalau kayak gitu ya. Iya 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 iya. Ya, jadi karena apa? Menghormati guru agar dia serius mengajarnya, memberikan ilmu pengetahuan, membimbing para siswanya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Diterapkan juga di dalam kehidupannya, di dalam mendidik anak juga sendiri beliau begitu ya. Menghadirkan guru ke rumahnya, kemudian memberikan fasilitas yang layak bagi guru dan anaknya juga belajar dengan baik gitu ya. Begitu ya. Ya itu terkait dengan prinsip Prinsipnya tadi. ya, prinsip pendidikan yang ditanamkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ada iman, akhlak, kemudian secara bertahap, kemudian mendatangkan guru-guru yang ya berkualitas. gitu. Ya, saya kira juga kita bisa laksanakan itu ya sekarang ya. Ya itu masih relevan sampai sekarang. Relevan ya. Jadi bisa saja kita datangkan guru ke rumah untuk menambahkan nilai-nilai yang belum ada gitu ya. Privat atau apa gitu ya. Tapi jangan, kalau saya lihat jangan obsesinya privat itu biar lolos ujian apa gitu ya di perguruan tinggi. Ya Iya, iya, itu iya, boleh iya. lah. Tapi ditambah dong, kalau anak kita masih minim baca Qur'annya, Guru masih ngaji. minim ngajinya ya, hafalannya, pengetahuan bahasa Arabnya, ini kan dari landasan agama juga ya. Iya betul. Bahkan fikihnya, cara sholatnya, ibadahnya. Ya kalau perlu didatangkan why not ya. Ya. Kalau perlu biaya, ya why not dong pendidikannya. Pendidikan iya ya. Masa gratis terus Kalau ya memang orang kasihan. tuanya belum mampu mungkin ya dicari. Ya untuk dicari atau guru ya agama. paling tidak paling sederhana itu kan di TPQ di tempat masjid setempat. Ya. Tapi kadang itu kan kurang maksimal juga. Ya ditambah lagi. Intinya perhatian terhadap Pendidikan pendidikan anak. Oke. gitu. Kemudian Ustadz untuk Umar bin Abdul Aziz ini Iya. ada nggak sih Ustadz yang kisah yang cukup menarik untuk diambil Iya. dari kehidupannya? Ya, jadi ada beberapa. Satu, kisah pribadi beliau berinteraksi dengan anaknya ya. Oke. Berinteraksi dengan anaknya. Jadi beliau sangat perhatian sekali terhadap
gerak-gerik tingkah laku anaknya. Ya, beliau kan punya anak kecil juga ya. Jadi, saat itu ya, beliau itu sedang apa, ngomong lah gitu dengan anaknya, Iya. gendong, kemudian suatu saat, ada rombongan datang dari rombongan pedagang ya, Heeh. datang dari jauh. Dia pedagang bawa kurma, bawa buah apel dan macam-macam lah gitu ya. Oke. Nah, kemudian putranya beliau itu setelah digendong diletakkan di bawah ya. Nah, namanya anak kecil ya, begitu Mhm. diletakkan bawah kan lari gitu. Iya. Senang lari. Ternyata larinya menuju ke para pedagang tadi yang sedang ramai datang itu ya, baru datang mau gelar dagangannya itu ya. Nah, itu ada apel yang jatuh ya. Oke. Nah, apel yang jatuh kemudian diambil sama anak kecil kan wis seneng ya, apelnya jatuh diambil, kemudian, dibawa, kemudian, senang sekali ya, ditunjukkan kepada ayahnya ya. Nah, kemudian begitu ditunjukkan ditanya, "Itu apel siapa?" "Ambil di sana," gitu. "Nggak boleh loh, nggak boleh dimakan." Akhirnya dipegang sama ayahnya, sambil nangis bawa ke rumah ya, bawa ke Mmm. rumah mau dikasihkan ibunya. Ibunya itu tanya, "Kenapa ayah dia sampai menangis begitu? Kenapa nggak engkau biarkan?" "Nggak bisa. Dia mau makan apel ini, tahu nggak? Ini apel siapa? Kita nggak tahu ini punya siapa apelnya. Oke oke. Nggak boleh dimakan. Ini bukan hak kita, ini hak orang lain." Ya, Iya. ya, hak orang lain. Bagaimana nasibnya Umar nanti di akhirat kalau ditanyakan sama Allah, anaknya ini makan barang orang lain yang tidak halal. Nah, sudah nggak apa-apa nangis, apelnya kembalikan. Gitu. Iya iya iya. Dan anaknya serahkan kepada ibunya. Artinya berhati-hati sekali terhadap perilaku anaknya, termasuk dalam tadi ya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, Dilatih gitu. kejujuran. Diatur kejujuran itu, tidak boleh, Iya. melakukan sesuatu yang akhlak yang jelek gitu ya, Oke. seperti itu. Jadi beliau begitu ya, untuk menanamkan sesuatu yang fundamental di dalam diri anak. Dan suatu saat juga beliau pernah mengirim, anak-anak didiknya kepada seorang guru ya, Mmm. sampai beliau menuliskan surat ya, yang kira-kira suratnya itu menasihati para guru agar berhati-hati di dalam mendidik anak. Apa nasihat beliau? Beliau katakan, "Didiklah anak-anakku dengan kejujuran, jauhilah mereka dari kebohongan, ya. Mmm. Ajak mereka untuk tidak serakah, latih mereka untuk berkata benar. Jangan memukul mereka kecuali setelah peringatan dan jangan terlalu banyak menghukum." Ya. Jadi ini Oke. surat yang beliau tulis dengan sepenuh hati disampaikan kepada guru dari Iya. anaknya agar memperhatikan nilai-nilai ini. Ya, Oke. artinya apa? Artinya bahwa tadi ya, bahwa, tidak hanya sekedar ilmu tapi nilai di dalam kehidupan harus ditanamkan. Itu tadi diantaranya apa? Jujur ya, Jujur. menanamkan kejujuran. Jadi kejujuran ini kan pondasi yang sangat penting dalam kehidupan ya, Oke. bukan ilmu ya. Bahkan sekarang ini susah juga kita cari orang yang jujur ya. Pegawai yang jujur, Iya iya iya. guru yang jujur, pedagang yang jujur, pemimpin yang jujur kan susah. Itu kan berawal dari pendidikan. Oke. Kalau pendidikannya nggak jujur ya hancur juga ya kan, Iya iya. gitu. Jadi kejujuran sangat penting. Karena sekali nggak jujur pasti akan mendorong kedua ya, kebohongan ya. Kebohongan, Nah, betul. alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran dipertahankan maka akan lahir kebaikan. Nah, wa iyyakum wal kadzib. Maka kedua apa? Jangan bohong. Kalau kebohongan dipertahankan fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu akan mendorong seorang Mendorong untuk untuk melakukan suatu kejahatan, kejahatan. keburukan. Nah, gitu. Jadi jujur itu temannya kebaikan, kebohongan itu temannya kejahatan. Kejahatan. Oke. Bukan. Jadi kunci awal itu jujur. Kunci awal juga bohong. Mmm. Kunci awal kebaikan jujur, kunci awal Keburukan, keburukan kebohongan, kebohongan. dusta. Ya gitu. Kalau Iya. udah lewat satu, oh lewat terus semuanya tuh, kebuka ya. Bohong satu, bohong dua, bohong tiga, jilid empat, jilid empat. Pintunya itu pokoknya. Jujur juga begitu, Iya iya kalau iya. pertahankan nggak mau ya jujur terus gitu. Begitu ya. Maka benar pesan beliau ini ya, ajari kejujuran, hindari kebohongan. Kemudian apa pesan beliau? Ajak mereka untuk tidak serakah. Artinya Mmm. tamak, Iya iya. tamak memiliki sesuatu yang sudah ada di tangannya.
jangan ingin lagi banyak-banyak dan lain sebagainya. Serakah namanya ya. Jadi mencukupkan dari apa yang Sudah dimiliki. yang Ya, dimilikinya. cukupkan gitu ya. Kemudian latih mereka berkata benar, hak Ya. maksudnya hak ya, kebenaran ya. Menyampaikan kebenaran. Dan ini ada aksi ya dalam kehidupan. Jangan memukul mereka kecuali setelah peringatan. Jadi diingatkan kan agar berhenti. Iya. Ya. Nah, diingatkan lagi biar tahu bahwa ini serius. Diingatkan lagi, ini sangat serius. Nggak mau pukul. Oh. Begitu ya. Jadi Tapi diingatkan dulu. iya. Kan wa anzir ashiratakal aqrabin gitu ya kalau dalam Al-Qur'an. Ingatkanlah mereka gitu ya. Baru nanti hukuman gitu ya. Dan hukuman pun misalkan pukulan kalau dalam Islam kan darban ghairu mubarrih. Jadi pukulan yang tidak menimbulkan rasa cedera atau cedera di fisik ya. Iya. Gitu. Jadi pukul ya pukul biasa. Kalau saya ingat dulu sebetulnya luar biasa ya orang tua dulu ya. Yang ngaji juga dulu itu pukul-pukul beneran sebetulnya. Pakai stick gitu ya. Pakai stick, bahkan waktu saya di pondok juga begitu ya. Pakai stick dan sampai merah juga gitu. Pukul langsung pernah saya dari pondok juga. Tapi sekarang nggak tahu ya, zaman Sekarang nggak boleh, berubah Ustaz. gitu ya, Tidak gitu boleh. ya. Itulah yang jadi mungkin ya faktornya menjadikan anak-anak generasi manja ya. Ya, Apa, ya. apa generasi strawberry atau durian ya? Strawberry ya. Strawberry. Mungkin beda treatmentnya untuk yang sekarang saja. Ya karena memang tantangannya begitu ya. Tantangannya cukup ya. Artinya udah banyak fasilitas yang memanjakan di luar ya. Mungkin kalau kita praktekkan yang seperti dulu sekarang agak kurang masuk juga nanti. Iya kurang masuk ya. Anaknya malah jadi semakin sakit hati. Yang saya rasakan. Tapi memang beda ya, beda. Ya beda cuma kita harus mengelola. Beda zaman mungkin zaman kita sekarang. harus menentukan cara yang terbaik untuk saat ini begitu. Tapi belum ditemukan ternyata. Belum juga. Artinya itu berjalan dengan beriringan dengan jalannya waktu mungkin. Iya, insya Allah akan bertemu dengan treatment yang pas untuk pendidikan zaman sekarang. Baik ya, oke. Saya kira gitu ya terkait dengan praktek beliau di dalam kehidupan nyata. Oke. Gitu. Kemudian untuk, ini ada kaitannya tadi saat untuk yang relevan untuk saat ini bagaimana sih dari kisah Umar bin Abdul Aziz ini yang bisa kita ambil? Para pemirsa Ibas TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi relevansi dari kisah yang mungkin bisa kita sarikan tadi adalah yang pertama, memang seperti yang kita sepilkan kisah kecil tadi bahwa generasi atau anak didik kita itu harus memfilter sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dibaca. Oh iya. Dan juga memfilter lingkungannya, gitu ya. Nah, bahkan para ulama-ulama dulu dalam mendidik anak ya juga begitu, memfilter mereka. Tidak dilepas begitu saja ya, gitu. Nah, jadi harus ada filter ya. Diawasi. Nah, jadi air itu kan kalau nggak ada filternya juga kotor ya. Kotor betul. Air kalau dibiarkan mengalir dia bisa kemana-mana. Mampet di kubangan. Ya, diarahkan ya. Ada yang mengarahkan, betul, setuju. Ya, begitu ya. Jadi apalagi sekarang ya. Sekarang apalagi kan tontonan sangat banyak. Lewat HP itu udah kebuka semua itu. Jadi sekarang itu bacaan dan tontonan jadi satu. Ya enggak? Kalau dulu bacaan tontonan bisa kan? Ya. Buku di sana, tontonan di sini. TV di sini. Nah, gitu. Sekarang jadi satu semua di HP. Gitu. Makanya saya heran juga ya, anak sekarang kayaknya kecuali yang masih kecil kan masih bisa ya buku. Kalau yang sudah dewasa coba dilihat. Nah, siapa di antara mereka yang suka buku? Budaya literasinya rendah. Nah, itu dia. Karena ya tadi dulu bacaan terpisah, tontonan terpisah. Nonton, baca gitu. Iya. Sekarang susah dibedakan antara nonton dan baca. Buka HP dikiranya mainan ternyata lagi baca. Ya bisa juga saja. Enggak apa-apa. Dikiranya baca ternyata yang lain, bisa juga saja. Gitu. Ya, agak sulit ini. Ya. Ada batasan Ustaz ya. Ya, memang ya ini teori ya, teori harus memfilter. Tapi menurut saya ya sebetulnya yang paling bertanggung jawab adalah penguasa gitu. Oke. Nah, filter awal itu penguasa. Coba antum lihat server awal di mana? Server awal HP itu di mana? Yang membatasinya ya. Bukan di tangan kita kan?
bukan di tangan generasi muda. Ada yang punya kuasa untuk membatasi. Iya, bisa aja, ya kan? Kan dari luar stop. Nah, ini aja kan gitu. Ya. Nah, ada klik, ada on off-nya kan. Ya, ya. Turn on dan turn off-nya kan ada. Tapi kalau dibosor semuanya mengalir, wow, biasa dahsyat kan. Nah, itu ya faktanya begitu. Tapi memang tetap prinsip ini semua yang ditonton, dibaca harus ada filter, termasuk lingkungan. Lingkungan ya lingkungan pendidikan juga ya. Ya. Lingkungan bermain ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang masih punya kemampuan dan diusahakan juga, pilihlah lingkungan terbaik. Dan menurut saya sampai hari ini dengan plus minus yang ada, lingkungan yang terbaik adalah pesantren, pondok pesantren gitu. Nah, terlepas dari plus minusnya Plus ya. minusnya. Oh ini kurang teknologi, iya plus minusnya tetap aja ya, kurang teknologi ya. Gitu ya. Tapi setidaknya kalau di pesantren kan berusaha untuk mengingatkan kebaikan, Ya, lalu mengajak. Tapi kalau ditinggalkan di luar, di lingkungan rumahnya, ya beberapa memang takutnya terkena. ya tadi kan ada pembiasaan gitu Ya, ya. ya, ya. Pembiasaan itu kan penting. Ya, paling tidak ada sisa-sisa yang masih ya menancap di dada anak-anak kita yang terdidik dari pesantren itu ya. Iya, ya. Paling Memang tidak itu ya. ya itu sih filter ya Ustaz ya. Ya. Dibatasi. Harus pintar-pintar Oke, memilih mana yang baik. kedua bahwa harus disadari semua Bapak Ibu sekalian, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang kedua memang yang terpenting kembali lagi, terpenting adalah keteladanan. Keteladanan. Keteladanan ya di rumah. Karena kita kan menyinggung terkait dengan orang tua ya. Kalau di sekolah jelas tuntutannya adalah kepada para guru, para teacher ya, para ustadz dan ustadzah. Tapi juga di rumah harus dihadirkan hal yang sama gitu ya. Jadi mohon maaf misalkan di pondok dilarang untuk berpacaran, tapi di rumah bapak ibunya nggak apa-apa kamu, kan Ya, itu jadi masalah kan ya. Nggak apa-apa kamu gitu. Jadi masalah kan. Jadi kontras ya. Nah, kontras. Harus tetap sama ya, sama prinsipnya begitu. Termasuk keteladanan kan banyak juga ya. Keteladanan al-qudwah fil ibadah, al-qudwah fil akhlaq, qudwah fil ilmi, al-qudwah fi semuanya ya. Jadi keteladanan di dalam ibadah, keteladanan di dalam akidah, prinsip keimanan ya. Keteladanan di dalam akhlak ya, kebiasaan, karakter kebiasaan hari-hari dan lain sebagainya. Jadi memang keteladanan itu sangat penting sehingga anak itu setelah melalui proses pendidikan di lembaga pendidikan, begitu kembali ke rumah itu supportnya sama ya, supportnya sama dan value-nya, nilainya juga sama yang ditekankan ya. Jadi sehingga tidak bahasanya split, tidak pecah gitu ya, pecah kepribadiannya. Nah, di sini misalkan di pondok itu dianjurkan untuk menutup aurat ya, di rumah sebaliknya. Membuka aurat, malah nggak ada batasannya gitu. Kan akhirnya kan ya jadi ya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir tentunya adalah bahwa setelah kita melakukan usaha ikhtiar ya, tetap saja ya para ulama dahulu juga sama ya. Ya berdoa, bertawakal kepada kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita kan udah usaha ya. Sesuai dengan kemampuan kita, ya Allah yang akan membuka hati seorang termasuk anak kita ya. Terima hidayah atau tidak menerima ya itulah nanti kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan perintah Allah, sisanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya kira. Filter, kemudian memberikan contoh, nah sisanya ya, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya kehendak Allah, ya, kita nggak bisa mengaturnya. Oke, baik ya. Alhamdulillah sudah ada pencerahan yang cukup banyak di sini dari kisah seorang Umar bin Abdul Aziz yang dengan kepemimpinannya, kemudian dengan parentingnya beliau terhadap anaknya, kemudian sikap kita harus bagaimana dalam kondisi saat ini. Ya semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kita dalam membimbing anak di generasi sekarang. Mungkin sebelum saya tutup ada pesan terakhir untuk pemirsa Ibaska TV, Ustadz. Iya, jadi para pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dalam proses mendidik anak kita tidak bisa mendidik versi kita. Artinya tidak bisa mendidik versi apa yang kita ketahui saja. Tapi kita perlu belajar dengan orang-orang yang telah lalu, yang telah melewati proses pendidikan yang begitu panjang, bahkan menjadi contoh di dalam rentang peradaban manusia. Nah, ini pentingnya di situ sehingga kita punya jiwa-jiwa dan pemikiran terbuka Ya. untuk senantiasa mendampingi anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik insya Allah. Baik Ustaz. Jadi kembali lagi kepada kita, mungkin cara pendidikan dulu dan sekarang ini beda, kita harus Ya, bisa apa ya, improve, bisa ya dasarnya tetap ya kita, tetap ah, dasar-dasarnya tetap kita harus belajar ya, dan seperti yang ditegaskan juga oleh para ulama ya tetap menjadikan agama ini jadi landasan kehidupan dalam landasannya, betul. landasan Ya. pendidikan kita gitu. Baik pemirsa Basket TV, sudah berakhir untuk parenting pada malam hari ini dengan metode pendidikan anak menurut Umar bin Abdul Aziz. Semoga banyak yang bisa kita serap dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima Insyaallah. kasih Ustadz Budiman Ya, sudah berbagi sama-sama kisah yang luar insyaallah. Ya, biasa. insyaallah. Semoga manfaat. Insyaallah. Amin, amin. Kita semua semoga bisa menggugah semangat kita kembali Insyaallah. untuk ini apa? 100 tahun dari yang menyambut 100 tahun gemilang kejayaan gemilang Islam, kejayaan insyaallah. Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.